Halo anak didik sekalian, kita bertemu kembali di channel Matematika Smart. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akarnya. Nah, jika diketahui persamaan kuadratnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, tentunya nilai a, b, dan C itu adalah bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau persamaan ini kita bagi semuanya dengan A, ya, kita bagi semuanya dengan A, tentu akan kita peroleh, ini A dibagi A adalah 1, sehingga di sini tinggal X kuadrat. Ditambah, ini tadi B dibagi A menjadi B per A dikali X, ditambah, ini C dibagi A menjadi C per A sama dengan 0. Nah, lalu kalau kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini, ya, X1 dan X2. Ya, jadi akar-akar AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu, kita misalkan X1 dan X2. Nah, maka nanti akan berlaku bahwa X1 ditambah X2, yang disebut jumlah akar-akar, itu sama dengan minus B per A. Dan X1 kali X2 atau hasil kali akar-akar itu sama dengan C per A. Nah, jika kita substitusikan ke persamaan ini, berarti bisa kita ganti B per A ini menjadi minus X1 tambah X2. Ya, sehingga kita peroleh persamaan yang baru seperti ini. X kuadrat kurang, kita ganti ini, B per A-nya menjadi minus X1 tambah X2. Ini tentunya jadi minus. Karena tadi X1 tambah X2 hasilnya adalah min B per A. Sedangkan yang kita gantikan adalah B per A. Maka minusnya menjadi milik si X1 tambah X2. Makanya demikian. Nah, sedangkan C per A kita ganti dengan X1 kali X2. Jadi persamaan yang baru itu adalah X kuadrat kurang X1 tambah X2 dikali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini juga bisa disederhanakan penulisannya menjadi X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Jadi kedua formula ini atau rumus ini bisa kita gunakan untuk menyusun satu persamaan apabila diketahui akar-akarnya. Nah, bagaimana menerapkannya dalam penyelesaian soal-soal? Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Baik, contoh nomor 1, diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah min 2 dan 3. Lalu disuruh tentukanlah persamaan kuadrat tersebut. Artinya kita disuruh menyusun persamaan kuadratnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi sudah kita turunkan tadi, di mana dalam hal ini diketahui adalah X1-nya, kita misalkanlah sama dengan minus 2, dan X2-nya adalah 3. Berarti, dengan rumus yang pertama tadi, bisa kita buat persamaan yang barunya, ya, X kuadrat dikurang X1 ditambah X2, begitu tadi ya, dikali dengan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nih. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan rumus yang kedua, nanti sama hasilnya, yaitu X dikali X1 dikurang X1 dikali X dikurang X2, seperti ini, X2 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita substitusikan X1, X2-nya, X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2 sama dengan 0, ya, berarti bisa kita buat begini. Ya, dari sini kita peroleh, kita substitusikan X kuadrat dikurang. Nah, X1-nya kan minus 2, kita ganti aja di sini.
minus 2 ditambah X2-nya 3 dikali X. Ditambah X1-nya lagi. Minus 2 dikali 3. Sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan, ini nanti akan kita peroleh hasilnya adalah X kuadrat dikurang. Ini min 2 tambah 3. Hasilnya positif 1 ya. Berarti tidak usah ditulis lagi, langsung saja. Dikurang X. Sedangkan di sini min 2 kali 3, itu tentunya hasilnya negatif. Berarti dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh persamaannya adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, coba kalau dengan menggunakan rumus yang keduanya. Yaitu ini, X dikurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Sama halnya, kita gantikan ya, nilai X1 dan X2, sehingga kita peroleh X dikurang. X1-nya adalah min 2, berarti dikurang min 2. Dikali X dikurang. Nah, X2-nya adalah 3. Nah, kalau kita selesaikan, ya, ini bisa kita perkalikan ya, dengan perkalian skema. Tapi kita sederhanakan dulu nih. Maka kita peroleh, ini hasilnya adalah X ditambah 2 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, perkalikan dengan perkalian skema. Berarti X dikalikan dengan X. Kita dapat hasilnya itu adalah X kuadrat. Kemudian X kalikan dengan minus 3. Berarti minus 3X. Lalu si 2 kalikan dengan si X. Berarti positif 2X. Nah, kemudian si 2 kalikan lagi dengan si minus 3. Ya. Berarti kita dapat minus 6 sama dengan 0. Lalu kedua suku ini bisa kita selesaikan. Ya, minus 3X ditambah 2X. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh menjadi X kuadrat ini kurang X kurang 6 sama dengan 0. Sama kan hasilnya kan? Nah, begitulah kira-kira menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya seperti soal nomor 1 ini, yaitu min 2 dan 3. Baik, untuk contoh nomor 2, diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah 7 dan 5. Tentukanlah persamaan kuadrat tersebut, katanya. Maka, sama seperti nomor 1 tadi, kita tentukan dulu nilai X1 dan X2 dari soal yang diketahui. Yaitu X1-nya adalah 7, X2-nya adalah 5. Nah, kita susun persamaan kuadrat yang diminta dengan menggunakan rumus yang pertama, yaitu X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dikali X, ya, dikali X, ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai X1 dan X2, berarti kita peroleh ini X kuadrat dikurang 7 tambah 5 dikali X ditambah 7 kali 5 sama dengan 0. Hasilnya adalah kita peroleh persamaannya menjadi X kuadrat 7 tambah 5 12, berarti kurang 12 kali X, berarti kurang 12X, ditambah 7 kali 5, berarti 35, sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang diminta. Ya. Persamaan kuadrat yang diminta, yaitu persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 7 dan 5. Nah, ini contoh yang kedua, ya. Jadi cukup sederhana dan gampang, ya. Oke, kita akan lihat contoh yang ketiga, ya.
Nah, pada contoh yang ketiga ini, justru yang diketahui adalah suatu persamaan kuadrat. Jadi, katanya di sini, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya, ini, 2 kali. Kita garis bawah ini ya, 2 kali. Akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, artinya, kita menyusun suatu persamaan kuadrat yang baru, yang akar-akarnya kita dapatkan dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui ini. Nah, berarti langkah yang pertama adalah kita harus menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0 ini. Nah, kita cari dulu x1 dan x2-nya dari persamaan kuadrat ini. Untuk menentukan X1 dan X2, pada pembahasan sebelumnya sudah kita pelajari, bisa kita gunakan dengan cara memfaktorkan, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, bisa dengan rumus ABC, bahkan ada metode yang baru yaitu dengan menggunakan metode Poisson law. Nah, oke, ini karena persamaannya sederhana, kita gunakan saja dengan cara memfaktorkan ya. Jadi kita cari dulu akar-akar dari persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, diketahui tadi persamaannya x kuadrat ditambah ya, tambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan berarti kita cari dua bilangan ya. Hasil kalinya minus 4, jumlahnya positif 3. Hasil kali minus 4, jumlahnya positif 3. Ingat cara memfaktorkan di pembahasan sebelumnya. Berarti untuk ini bisa kita dapatkan bilangannya adalah ini langsung x ditambah 4 ya. Dikali x dikurang 1. Nah, coba hasil kalinya minus 4. Jumlahnya positif 3. Dipenuhi ya. Nah, berarti dari sini kita dapatkan nilai X1-nya, ya, kita peroleh dari sini, X ditambah 4 sama dengan 0, sehingga nilai X1-nya kita dapat adalah minus 4. Ya, paham ya? Nih. Nah, sedangkan X2-nya, ini kita peroleh dari X kurang 1 sama dengan 0. Kita pindahkan, maka dapat X2-nya adalah positif 1. Nah, sudah kita temukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang diketahui, yaitu X1 minus 4, X2 1. Nah, sedangkan persamaan kuadrat yang baru yang diminta itu, akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Berarti harus 2 kali dari X1 dan 2 kali dari X2. Nah, sehingga kalau kita tuliskan di sini, kita misalkanlah akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu adalah Y. Berarti kita dapatkanlah di sini, Y1 itu sama dengan 2 kali X1. Ya, ingat, karena di soal tadi 2 kali katanya. Nah, kalau kita tentukan berarti 2 kali minus 4. Hasilnya adalah minus 8. Nah, sedangkan Y2-nya berarti 2 kali X2. 2 kali X2. Ya, X2. Berarti sama dengan 2 dikali 1. Ya, 2 dikali 1. Nih, kali 1 ya. Hasilnya adalah 2. Nah, setelah kita dapat Y1-nya minus 8, Y2-nya 2, berarti kita tinggal substitusikan ke rumus. Hanya variabelnya kita pakai variabel Y. Sehingga rumusnya yang tadi bisa kita buat menjadi Y kuadrat dikurang. Nah, sekarang kita pakai Y1 tambah Y2, karena variabelnya kita ganti dengan Y. Dikalikan dengan Y, ditambah Y1 kali Y2. Ya. Jadi rumusnya sama, hanya variabelnya kita pakai variabel Y.
Nah, kalau kita substitusikan nilai Y1 dan Y2-nya, berarti kita dapatlah persamaan yang baru itu menjadi Y kuadrat kurang. Y1-nya tadi minus 8 ditambah 2 dikali Y. Ditambah minus 8 dikali 2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan sehingga kita peroleh Y kuadrat, ini minus 8 ditambah 2, minus 6, dikali minus. Jadi minus 6 menjadi positif 6. Ya, Y. Lalu minus 8 kali 2, jadi minus 16. Sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang baru. Ya, yang kita peroleh, di mana akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui, yaitu x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Ya. Nah, demikian kira-kira untuk pembahasan kita menyusun menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya.